Kenapa? Karena saya selalu percaya kata-kata itu adalah doa dan dia jadi penguat. Untuk itu, saya juga mau memulai dengan sebuah puisi yang ditulis Helvitiana Rosa. Helvitiana Rosa bilang begini, kepada kau yang meremehkan puisi, aku dengar kau berkata, puisi tidak bisa membangun jembatan, tidak bisa menambal jalan, tidak bisa memberi makan orang lapar. Baiklah kawan, tapi sebelum jembatan berdiri, bukankah ada impian yang lebih dulu melintas? Sebelum jalan diperbaiki, bukankah ada harapan yang menolak tenggelam? Sebelum perut menjadi kenyang, bukankah ada suara yang harus lebih dulu didengar? Puisi adalah nyala api di dada petani yang tanahnya dirampas. Puisi adalah gelombang di suara buruh yang diperas. Puisi adalah senjata di tangan mereka yang bosan dijajah. Kau mencibir puisi, tapi puisi tak pernah mati. Ia menyelinap di koran yang kau baca, menari di spanduk yang kau teriakkan, menjadi darah yang mengalir di luka-luka sejarah yang kau pura-pura lupakan. Dan ketika kau merindu, ketika dunia membisu, ketika mulut-mulut dikunci ketakutan, ketika tak ada lagi yang berani bicara, kau akan mencari puisi untuk mengungkapkan sesuatu yang tak kau bisa kau katakan sendiri. Itu puisi dari Helvitiana Rosa. Kasih saya tepuk tangan dong. Kenapa harus saya mulai dengan kata-kata? Karena begini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sempat hadir pada malam ini, yang saya mau bilang hari ini, insya Allah malam ini bersama-sama kita akan torehkan sejarah baru. Bukan dengan tinta emas pastinya, tapi dengan semangat atas keinginan kita semua berbakti untuk Mamuju. Hari ini kami bersama seluruh staf dinas perpustakaan dan teman-teman pegiat literasi yang menjadi supporting system kami akan meresmikan program layanan Macanga. Apa itu Macanga? Macanga ini hebat dan luar biasa ya. Ini sebenarnya akronim dari Mamuju, cerdas, cakap, dan gemilang dengan aksara. Kita akan hadirkan perpustakaan yang tidak lagi hanya buka di siang hari, di jam kantor saja, tetapi menjadi ruang hidup dan ruang belajar bagi warga Mamuju hingga malam hari. Jam 9. Iya. Macanga ini bukan hanya program. Macanga ini adalah simbol harapan. Macanga adalah nyala semangat dan janji kita yang mewujud sebenarnya. Kalau bisa saya ajak beberapa teman-teman pegiat literasi yang sudah hampir 7 tahun terakhir ya kita beraktivitas sama-sama. Kalau saya tidak salah di tahun 2018. Saat itu kita sering bermimpi untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas. Ada Ray di sini, ada Kak Safri, ada Kak Nana ya, Kak Nana, dan ada beberapa lagi. Mohon maaf saya tidak terlalu lihat karena saya tidak pakai kacamata, dan yang paling masalah karena kacamatanya saya belum beli. Kita biasa ngumpul di taman lalu lintas, kita ngumpul saat kita melakukan layanan perpustakaan, kita bilang, begitu luar biasanya seandainya perpustakaan itu hadir di landscape. Dia tempat yang paling paling strategis, terbuka, bisa dijangkau oleh semua. Itu mimpi kita dulu. Itu dimulai dari kata-kata. Apa yang terjadi? Dari kata-kata itu berbuah doa, teman-teman sekalian. Kita tidak hanya dikasih landscape untuk jadi perpustakaan, tapi kita dikasih juga 3 bangunan baru sekaligus untuk jadi perpustakaan. Kita punya mini teater, kita punya ruang baca dengan 10.000 buku lebih, kita punya ruang baca digital, kita punya digital literasi hub di landscape. Ini pesan yang kami mau sampaikan kepada Bapak Ibu dari sekolah, dari kampus.
bahwa semua fasilitas ini sudah disampaikan oleh Ibu Bupati pada saat peresmian, sudah ditegaskan bahwa Perpustakaan Kabupaten Mamuju dengan semua fasilitasnya untuk aktivitas pendidikan dan pengetahuan itu gratis. Silahkan, ayo rame-rame datang ke sini. Dengan hadirnya pelayanan perpustakaan sampai malam ini, kita mau menegaskan bahwa membaca di Mamuju itu tidak mengenal waktu. Bahwa di Mamuju ilmu itu tidak dibatasi jam kerja. Bahwa di Mamuju kita memilih untuk menjadi cerdas, cakap, dan gemilang dengan aksara. Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua yang hadir di sini sering ya membaca, atau dulu kita menonton di TVRI kalau masih yang dapat, mungkin yang muda-muda sekarang sudah tidak sempat dapat ya, Dunia Dalam Berita, bagaimana kemudian sejarah ini ditulis oleh mereka yang dekat dengan buku. Bung Karno membaca dari balik jeruji penjara. Bung Hatta membawa koper berisi buku kepengasingan. Kartini menulis surat yang menginspirasi bangsa dan harapan kita. Kini anak-anak Mamuju, mulai dari Kalukku sampai Tapalang, mulai dari Karampuang hingga di Kalumpang, mendapat hak yang sama. Hak untuk belajar, hak untuk membaca, hak untuk mendapat akses pengetahuan yang bertumbuh. Kita pastikan semua buku-buku berkualitas yang ada di perpustakaan ini bisa diakses, tidak sekedar di perpustakaan, tapi melalui ujung tombak kami, mitra kita yang terdepan, ada pegiat literasi yang akan memastikan buku-buku itu melalui program Silang Layan dapat dibaca di semua pelosok. Perpustakaan hari ini bukan lagi gudang sunyi. Kita bersama-sama mau mengubahnya menjadi pusat peradaban. Tempat di mana anak-anak riuh menulis puisi, tempat ibu-ibu membaca dongeng bersama anaknya. Kami perhatikan di setiap weekend, Sabtu dan Minggu, bukan sekedar ibu, ada beberapa bapak yang datang kemudian membacakan dongeng anaknya di ruang baca anak. Kalau yang belum sempat, silakan ayo datang jalan-jalan ke sana. Tempat remaja berdiskusi, berdebat, dan bermimpi. Hampir tiap hari kita bisa lihat remaja mulai dari gazebo sampai di ruang podcast itu menulis, berdebat, serta berdiskusi. Tempat orang tua juga datang bukan karena kewajiban, tapi karena cinta pada ilmu pengetahuan. Tidak sedikit yang pastinya tidak jauh lebih muda daripada saya itu datang ke sini untuk mencari pengetahuan. Apa yang kami bangun, apa yang kami mau perkenalkan pada malam ini? Kita mau Mamuju menjadi literat. Mamuju keren, dan langkah demi langkah itu sedang kita lakukan dengan layanan Macanga, dengan ruang baca keluarga, dengan kolaborasi dengan komunitas dan relawan pustaka. Kita mau Mamuju menjadi sesuatu yang dikenal karena kecerdasannya, karena pengetahuannya. Saya yakin kita semua tahu peradaban besar itu tidak pernah dilahirkan secara kebetulan. Ia lahir dari bangsa yang yang memberi penghargaan pada pengetahuan, yang menghargai pengetahuan. Kita bisa lihat ya sejarah peradaban besar yang bisa kita kenal hari ini karena menempatkan perpustakaan sebagai epicentrum peradabannya. Mungkin yang terakhir yang biasa kita dengar Baitul Hikmah ya di Baghdad, perpustakaan yang begitu besar. Saya pernah lihat ilustrasinya, ada gambarnya itu. Di sana semua aktivitas dilakukan, tidak sekedar membaca tapi berdiskusi, berdebat, meriset, melahirkan banyak hal di perpustakaan. Itu juga mimpi kita bersama, teman-teman. Hari ini kami
malam ini kita mau mengajak semua, tidak ya sekedar yang hadir di sini tentunya, tapi semua yang kemudian menjadi bagian dari Mamuju untuk bergerak. Ayo, ajak anak-anak kalian ke perpustakaan, ajak temanmu untuk membaca, ajak diri sendiri untuk terus menulis dan bertumbuh. Ketika kalian butuh fasilitas, pemerintah hadir dengan layanan perpustakaannya di Kabupaten Mamuju. Kita tahu satu buku bisa mengubah satu pikiran bisa mengubah satu desa, dan satu desa bisa mengubah wajah peradaban. Kami saat ini dibantu Kak Sakir, Kak Adi, sedang menggagas juga desa literat. Desa literat ini menjadi satu kunci yang kita siapkan, atau strategi yang kita siapkan untuk menggapai Kabupaten Mamuju yang literat. Doakan ini bisa mewujud. Akhirnya, untuk semua dukungan dari teman-teman, pemerintah daerah, komunitas, media, dan semua pegiat literasi yang terus berkolaborasi dengan kami, mari kita jaga nyala semangat ini. Mari kita kobarkan terus nyala api yang ada demi Mamuju yang cerdas, cakap, dan gemilang dengan aksara. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.